Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lagi, yang biarlah hari kita berdoa, pujian itu boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini di tengah minggu ini kita datang beribadah kepada Tuhan, memperingati kenaikan Yesus ke sorga, dan Dia akan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari saat ini kita renungkan kebaikan Tuhan, karya penebusan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada pada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah pencipta hidup kami, pemilik hidup kami. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidup kami, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau pencipta hidupku,
kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagiku. Yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Bagiku, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian pujian dan sembah kami Tuhan, yang keluar dari mulut kami, dari pikiran kami Tuhan, dari segenap hati kami ya Bapa. Kami bersyukur buat karya penembusan-Mu atas hidup kami, sehingga kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Kami mau maju dalam karya Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap bangkit bersama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Boleh salam kanan kirinya katakan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kepada Tuhan, dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang
tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, katakan dengan iman. Segala raja. Haleluya. Biarlah setiap kita yang dipenuhi api kemuliaan kita bangkit bersama Tuhan, maju dalam karya Roh. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Hey! Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mengibarkan pancingan bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari dibuatkan pancingan bagi kemuliaannya, maju berperang, umat berbenah, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Setiap yang beriman katakan, maju berperang, umat berbenah, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan, maju berperang, umat berbenah, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sorak-sorai hanya untuk Allah yang hidup. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami.
hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berenang selalu. Ini pernyataan iman kami, Tuhan. Kami mau mengikut Engkau. Makanan anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku
benar Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, hanya itu keinginan kami. Mengikut Yesus, mengikut Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang hari ini Engkau melengkapi karyamu di bumi ini dengan Engkau naik ke surga. Hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga sebagai sebuah, bukan cuma sekedar sebuah ritual, bukan cuma sebagai sebuah momen event, tetapi sebuah rangkaian peristiwa dari kelahiran-Mu, karyamu di kayu salib, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan kenaikan-Mu di surga. Satu paket lengkap yang membuat kami semakin yakin bahwa Engkau memang benar-benar satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdiri, mengangkat tangan kami, muji muliakan nama-Mu, dan sebentar kami mau duduk, mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami punya sikap hati seorang murid yang mau mengenal Engkau semakin dalam lagi, mau mengenal Engkau dengan lebih benar lagi Tuhan dalam hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam serta nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Boleh lihat kanan kiri, senyum, salam, tos. Boleh juga katakan Tuhan Yesus baik ya. Senang ketemu dengan kamu hari ini. Haleluya. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Pastor Yohanes dan juga Bapak Ibu semuanya, para pemimpin yang memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul Naik ke Surga tetapi tidak hilang dari pandangan. Bapak Ibu Saudara, selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara sering mengenal saya dan istri saya sebagai pasangan yang sering memberikan pelayanan keluarga, pernikahan, pasutri, parenting. Tapi hari ini saya ingin kita belajar sama-sama mengenal lebih lagi kenapa kita ada di gereja pada hari ini. Kenapa hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga perlu kita peringati, perlu kita ingat kembali, perlu kita rayakan. Dan bagaimana implikasinya di dalam kehidupan kita membangun keluarga zaman sekarang ini. Kita sedang hidup di tengah-tengah sebuah zaman yang menggenapi firman Tuhan tentang akhir zaman. Ada perang demi perang terjadi. Ada kekacauan. Ada usaha untuk meunifikasi, menyatukan. Mata uangkah, menyatukan banyak hal lah. Tetapi juga di sisi yang lain ada pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Yang lagi trending sampai hari ini, Kristen progresif. Yang ngomong satu orang, beberapa orang, mungkin gak banyak, tetapi impact-nya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengatakan bahwa kenaikan Yesus ke surga bukanlah satu peristiwa yang kita anggap ya udah kenaikan Yesus ke surga, that's it. And by the way Bapak Ibu Saudara, mulai tahun ini kalau saya tidak salah, kita bisa menyebutnya hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena sebelum-sebelumnya hari kenaikan Isa Al-Masih. Tapi sudah dikeluarkan sebuah pengakuan menyebut hari ini sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebuah pembuktian sekali lagi bahwa Yesus yang kita kenal, kita sembah bukan hanya sekedar Isa Al-Masih. Tetapi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita perlu rayakan karena seperti yang saya doakan. Kenaikan Tuhan Yesus itu enggak bisa dipisahkan dari kelahirannya, pelayanannya, pengorbanannya di kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan harus di full circle, digenapi, dan kenaikannya ke surga. Karena enggak mungkin Roh Kudus turun kalau Yesusnya belum balik ke surga. Yang setuju katakan amin. Kalau Yesus tidak naik ke surga, maka semua yang diajarkan oleh Yesus, semua yang diajarkan oleh para nabi, itu semua BS. Atau OK, omong kosong. Tetapi justru kenaikan Yesus ke surga secara fisik terangkat benar-benar. Menegaskan, membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan itu ya dan amin. Membuktikan bahwa nubuatan para nabi sekian ribu tahun sebelumnya memang digenapi. Dan Yesus adalah Sang Mesias yang ditugasi untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita lihat sama-sama dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53.
Saya tahu sedikit beda karena ketika saya dikontak, saya diminta memberikan tentang saksi iman. Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara, saksi iman nanti kesebut kok nanti di tengah-tengah khotbah saya. Lukas 24 ayat 50-53 kita baca sama-sama. Kalau bagi Bapak Ibu yang masih bisa membaca, kita baca sama-sama dari layar. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu yang seumuran dengan saya dan merasa itu terlalu kecil, silakan lihat di gadget Anda masing-masing. Saya ambil dari terjemahan Alkitab TB2, terjemahan baru yang kedua. Kita baca sama-sama 2-3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan berkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan, dengar baik-baik. Kenaikan Tuhan Yesus bukan kata orang, tapi ada witnesses, ada saksi, yaitu para murid. Dia memberkati mereka, dia berpisah dan terangkat ke surga. Nah, sebelum kita menyelami makna dan implikasi kenaikan Yesus, kita lihat dulu latar belakang penulisan dari kitab ini. Lukas ini seorang dokter dan sejarawan. Gak heran Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas ini sedikit berbeda daripada Injil-Injil yang lain. Lukas ini menulisnya cukup detail karena dia sejarawan. Dan dia menulis Injilnya untuk orang-orang Yunani yang tidak mengenal budaya Yahudi. Ya, jadi tujuannya kitab Lukas ditulis untuk penginjilan kepada orang-orang non-Yahudi tentang siapa itu Yesus. Gak heran dalam sepanjang Injil Lukas syarat sekali, banyak sekali kebiasaan tradisi Yahudi yang dituliskan oleh Lukas. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi punya pemahaman yang berbeda. Orang Yunani juga punya pemahaman yang berbeda tentang surga. Bagi kita, bagi mereka pada waktu itu surga itu tempat yang sangat jauh. Somewhere di sana. Dan gak bisa diakses. Dan itu di mana Allah berdiam. Jadi Allah itu selalu tinggi sekali, jauh sekali. Gitu ya. Nah, kenaikan Yesus itu menantang, mematahkan pemahaman mereka. Kenaikan Yesus itu menyatakan bahwa, surga itu real, satu. Karena aku kembali ke sana, ke rumah. Di rumah Bapakku ada banyak tempat dan aku harus pulang ke sana menyediakan tempat bagimu. Yesus sedang ngomong begitu. Dan menunjukkan bahwa surga bukan lagi tempat yang jauh. Allah bukan lagi Allah yang sangat jauh yang harus kita gapai dengan susah payah. Tetapi Allah adalah suatu realitas yang hadir, yang bisa dirasakan, bisa kita panggil, sangat dekat karena dia cuma sejauh doa. Dan kita bisa dapatkan itu melalui Yesus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin mengingatkan kembali, saya mau mengutip apa yang Tim Keller katakan. The reality of the bodily ascension of Jesus to heaven makes an enormous difference. Perbedaan yang sangat besar sekali. When understood, kalau dipahami, this truth becomes an irreplaceable important resource. Kebenaran ini kalau disadari, kebenaran ini kalau dimengerti, kebenaran ini menjadi satu sumber daya yang tidak tergantikan dan sangat penting for living our lives in the world, and it's a resource that no other religion or philosophy of life holds out to us. Menjadi sumber daya yang menggerakkan kita, memampukan kita untuk menjalani hidup di dunia ini, dan sesuatu yang tidak dimiliki oleh agama ataupun filsafat-filsafat lain. Karena naiknya Yesus ini secara fisik, bodily ascension of Jesus to heaven. Yang melihat Elia naik ke surga adalah cuman Elisa. Ada satu lagi yang terangkat ke surga tapi gak ketahuan mayatnya di mana. Jadi siapa di Perjanjian Lama? Ada yang ingat? Henokh. Itu gak ada saksinya. Elia ada yang menyaksikan tapi cuman Elisa yang menyaksikan. Tapi perhatikan, Yesus naik ke surga secara fisik. Yang menyaksikan bukan cuma 1-2 orang. Murid-muridnya melihat. Salah satu keyakinan utama dalam kekristenan adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam wujud fisik manusia. And this means so much. Artinya apa? Kalau Yesus secara fisik bisa dilihat, berarti Yesus benar-benar bangkit. Yang setuju katakan amin dulu. Karena gak mungkin orang yang masih mati bisa kelihatan. Ngeri kali. Kalau orang yang mati bisa ada terlihat wujudnya, nah itu yang di besok sekarang ini nih. Siksa kubur lah, apalah kayak gitu-gitulah. Gitu
Tapi Yesus real. Dan karena Yesus real, benar-benar bangkit, berarti dia sudah mengalahkan kematian. Halo? Yesus benar-benar bisa mengalahkan kematian. Dan ketika kita percaya akan hal ini, kenaikan Yesus ke surga juga memberikan jaminan kepada kita. Jaminan apa? Bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Bahwa Yesus benar-benar sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mematahkan semua belenggu dosa. Dan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus. Itu kenapa Yesus memang harus naik ke surga. Karena kalau Yesus belum naik ke surga, Roh Kudus belum akan turun. Fakta bahwa Yesus Kristus naik ke surga dan sudah menjalani kehidupan manusia. Yesus sudah merasakan penderitaan sebagai manusia, merasakan kesulitan pergumulan manusia. Yesus bisa makin ngerti, oh pantesan kenapa sih selama ini manusia kok susah sekali, bandelnya gak karuan. Dikasih 10 perintah Tuhan dilanggar, dikasih nabi-nabi diingetin suka bandel. Bisik-bisik kanan kiri bilang, bandel, dikasih tahu nggak ngertiin, itu bukan jemaat GB Jelambar Timur. Jemaat GB Jelambar Timur nggak ada yang bandel-bandel kayak gitu, ngomong kanan kirimu. Nggak ada yang kayak gitu, maksudnya nggak ada yang ngaku kalau kayak gitu. Dan bukan cuma itu, setelah dia merasakan kehidupan manusia, dia makin ngerti. Itu kenapa kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan kekuatan, arahan dan sukacita yang luar biasa melalui Roh Kudus kepada setiap dari kita. Karena Yesus tahu, nggak bisa manusia biasa dikasih Alkitab pun, dikasih aturan pun, dikasih pengajaran pun, nggak bisa benar-benar straight jalannya. Karena natur dosa merusak itu semuanya. Karena itu manusia butuh Roh Kudus. Itu kenapa nggak bisa nggak. Saya bayangkan, saya imajinasikan ketika saya menyiapkan khotbah ini ya. Saya imajinasikan tuh. Kira-kira Yesus pulang ke surga, ting-ting. Ketemu Allah Bapa, mission report, update. Memang nggak bisa enggak. Ini manusia ini GPS-nya udah ngaco semua. Kompasnya udah geser 1 derajat. Kita mau kayak apapun kencengin kirimin nabi yang paling keras sekalipun nggak bisa. Bandelnya nggak karuan. Oh what? Gitu ya. Gitu. Auban banget lah manusia ini. Nggak bisa nggak, harus ada Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus, harus turun, tuntun mereka, mampukan mereka, kasih mereka kekuatan. Supaya manusia ini bisa terus ngikutin aturan kehendak Tuhan. Karena ujung-ujungnya nanti Allah Bapa Allah menghendaki setiap dari kita yang percaya kepadanya reuni kembali dengan Dia. Yerusalem yang baru, setuju katakan amin. Kenaikan Yesus ke surga juga membuktikan bahwa Yesus dan kekristenan beda sama agama yang lain. Agama yang lain bisa menawarkan moral, kebijakan moral. Berbuat baik, ya nggak cuma Kristen yang ngajarin. Bahkan kata orang-orang di luar sana, yang nggak Kristen kadang lebih baik Pak daripada kita yang Kristen. Sekolah contohnya Pak. Wah anak saya sekolah Kristen Pak, pas COVID kemarin saya minta keringanan, nggak dikasih Pak. Gitu. Katanya Kristen kasih, minta keringanan kok nggak dikasih. Tapi di sekolah yang lain Pak, yang satunya lagi tuh, yang selalu berbuat kebaikan, gratisin Pak sekolahnya Pak. Gila. Kalau ke rumah sakit Kristen Pak ada salibnya Pak, mahalnya nggak karuan. Kita masuk di situ udah begitu tahu kita sakit ini langsung dia kayak langsung ngasah golok Pak. Apalagi bisa gue bedah dari sini nih. Suruh CT scan, MRI, apa semuanya gitu. Bisik-bisik kanan kiri bilang, yang Pak Him ceritain itu rumah sakit di negeri Konoha. Bukan di Indonesia. Tapi Pak ada rumah sakit yang diriin itu Pak. Orang-orang yang mengajarkan kasih itu gratis Pak. Di rumah sakit Kristen Pak ada orang sakit korban kecelakaan. Begitu masuk tanya dulu asuransinya ada nggak? Bayar dulu administrasinya. Tapi di rumah sakit itu Pak, waduh, nggak peduli bawa duit apa nggak, pokoknya tolongin dulu. Ini jiwa soalnya, beda banget Pak. Agama bisa mengajarkan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Atau praktek spiritualitas yang baik. Tapi nggak ada yang bisa memberikan jaminan yang pasti.
Agama yang cuma bisa moga-moga. Semoga. Tapi kepastian untuk keselamatan, kehidupan yang kekal, hanya Tuhan Yesus yang bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia sudah buktikan, dia cuma bukan guru saja, tapi dia adalah juru selamat yang bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi perantara bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya dengan Allah Bapa. Dan kepastian bahwa semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Orang mau berbuat baik kayak perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya iman kita kepada Tuhan Yesus saja yang bisa membuat kita sampai ke Yerusalem yang baru. Yang bisa membuat kita datang kepada Bapa. Tidak ada yang bisa ketemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Ini fondasi landasan iman yang sangat hakiki. Yang membuat kita gak bisa percaya namanya Kristen progresif. Itu sesat. Halo. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sejak awal tahun sebetulnya, bahkan sejak akhir tahun lalu, ketika saya bergumul, saya doa, ada satu hal yang Tuhan gemakan terus, back to basic. Karena sekarang ini mulai banyak gereja-gereja disusupi dan pengajaran-pengajaran yang sudah menyimpang dari hal-hal sangat fundamental, sangat fondasi. Termasuk soal ini, makanya Kristen progresif bisa masuk bertumbuh subur. Makanya banyak orang-orang bisa memberikan motivasi-motivasi. Kelihatannya berdasarkan firman. Karena dia punya pengajaran motivasional, dicari ayat yang pas. Tetapi saya berdoa jemaat GBI Jelambar Timur. Kita belajar bertumbuh dari firman yang murni. Yang setuju katakan amin. Kenaikannya bukan cuma sekedar tambahan dalam drama Injil yang sejati. Sama seperti inkarnasi, maksudnya kelahiran, kehidupan dan kematian dan kebangkitannya, kenaikannya adalah momen penting dalam sejarah keselamatan kita dalam Kristus. Seorang teolog Kevin Emmert berkata demikian. Ini bukan cuma sekedar sebuah story, sehingga kemudian cuma kenaikan. Yang penting Natal ngerayain, Paskah ngerayain, cuma aku gak usah ada ibadah. Kenaikan Tuhan Yesus gak usah ada ibadah. Harpitnas. Jemaat juga perlu liburan. Pastor-pastornya juga perlu liburan. Sudah, kita rekaman aja online. Atau nggak usah ada ibadah sama sekali. Bapak Ibu Saudara nggak bisa. Bersyukurlah Anda berada di sebuah gereja yang menghormati semua hari-hari ini. Natal, Jumat, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikannya ke surga, bahkan nanti dicurahkannya Roh Kudus. Ini sebuah paket lengkap yang saling terkait dan kita sebagai orang percaya perlu memperingatinya. Karena ini mengingatkan kembali kita kepada hal-hal yang fundamental, basic kerohanian kita. Setuju katakan amin. Apa artinya kenaikan Tuhan Yesus? Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus bukti kemenangannya atas dosa dan maut. Efesus pasal 4, 8-10 berkata demikian. Itulah sebabnya dikatakan tatkala ia naik ke tempat tinggi, naik ke surga, ia membawa tawan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia juga telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Yesus bukan cuma kembali ke surga. Yesus itu menunjukkan aku sudah menang atas dosa dan maut. Karena Paulus mengatakan, dia udah naik nih. Tapi karena dia udah naik, berarti dia sudah pernah turun ke yang paling bawah, ke alam maut. Dan dia sudah menang. Berarti Yesus sudah mengalahkan maut. Makanya Paulus bisa ngomong, "Hi death, where's your sting?" Hai maut, di manakah sengatmu? Kita sebagai orang Kristen gak perlu lagi takut sama kematian. Halo? Kita sebagai orang Kristen justru berpikiran seperti Paulus. Bagi aku, kalau hidup berbuah untuk Kristus, mati cuan. Karena kalau mati berarti langsung ketemu sama Tuhan Yesus yang kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan perhatikan ini, dia membawa para tawanan, artinya siapa? Yaitu mereka-mereka yang masih terikat dengan dosa. Dan dia memberikan apa? Pemberian-pemberian kepada mereka. Salah satunya apa? Adalah Roh Kudus.
untuk memampukan kita untuk hidup dalam kemenangan atas dosa dan menganugerahkan segala berkat rohani buat kita. Roh Kudus yang menjadi penolong kita. Yesus tahu persis kok, nggak gampang jadi manusia. Nggak gampang loh. Kita ya hujan, malas ke gereja. Halo? Aduh ke gereja enggak ya, yang khotbah Pak Himon lagi pasti lama khotbahnya. Malas. Mendung, hujan, konfirmasi nggak usah ke gereja. Online aja. Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu jemaat gereja lain yang kayak gitu. Ini baru hujan Bapak Ibu Saudara. Gitu. Yesus ngalamin bukan cuma hujan loh. Yesus ngalamin disiksa, dicemoohin, diludahin, dimahkotain duri. Yesus jalanin itu. Dan itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu. Petrus yang udah kayak gitu aja, hoping kayak apa aja, ditanyain nyangkal 3 kali. Yudas yang udah jungkir balik melihat bagaimana siapa itu Yesus, masih bisa mengkhianati Yesus. Yesus tahu manusia itu lemah basically. Dagingnya lemah. Karena itu rohnya perlu ditolong dengan namanya Roh Kudus. Dan kemenangan ini memberikan kita pengharapan dan jaminan bahwa kita pun yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dan hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan yang setuju, katakan amin. Jadi dalam ya ternyata ya, artinya Yesus naik ke surga itu dalam banget loh. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, kita bangun iman kita kepada Yesus bukan yang lain. Sudah terbukti dan teruji. Menang atas dosa. Ikutin semua tahapan penderitaan. Dia ikutin semuanya. Berat, ya. Nyangkal bisa enggak? Bisa aja mestinya. Enggak harus. Yesus enggak salah kok. Tapi semua kesalahan ditimpakan kepada. Semua dosa kita, murka Allah atas dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Penderitaan Yesus di kayu salib adalah bukti bahwa Allah murka kalau ada dosa. Allah benci dengan dosa. Tapi Allah nggak mau menumpahkannya kepada manusia sebenarnya. Makhluk yang sangat dikasihinya. Karena itu Yesus memberikan dirinya. Bukan cuma sebagai imam besar agung, tapi juga sebagai sang korban itu sendiri. Gak apa-apa, aku yang ngalamin semua. Anak domba Allah yang gak bercacat, gak bercelah. Yesus dikorbankan. Darahnya menyucikan setiap dari kita yang percaya kepadanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa implikasinya dalam keluarga Bapak Ibu? Hai orang tua, pimpin anak-anakmu untuk beriman dan beribadah kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu tugas saudara dan saya sebagai orang tua. Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Yosua sadar banget sebagai pemimpin. Dia harus pimpin keluarganya dan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan orang tua perlu menanamkan sejak dini kepada anak-anak tentang siapa Yesus dan apa yang sudah dikerjakannya bagi kita. Jangan tunggu anakmu masuk sekolah minggu atau masuk sekolah Kristen dulu baru dengar Yesus. Sejak dini, bahkan kalau perlu sejak dalam kandunganmu, anakmu harus dengar tentang siapa itu Yesus. Survei riset membuktikan anak yang mendengarkan lagu klasik menjadi lebih pintar, lebih cerdas, otaknya lebih berkembang. Berarti anak sejak dalam kandungan, dalam bayi sudah bisa mendengar. Berarti kalau kita bacain kepada mereka firman Tuhan, kita ceritain tentang Yesus, mereka sudah mendengar. Dan iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Ajak keluargamu baca dan merenungkan firman Tuhan sama-sama. Dalam berbagai kesempatan saksikan pengalamanmu pribadi berjalan dengan Yesus. Kepada anak-anakmu, jadilah teladan bagi anak-anakmu. Itulah cara kita menjadi saksi iman. Karena Yesus ngomong, jadilah saksi-saksiku. Mulai dari Yerusalem. Mana? Habis Yerusalem mana? Yerusalem, Yudea, Samaria ke ujung bumi.
Yerusalem itu melambangkan apa? Komunitas terdekat kita, keluarga. Jadi saksi iman itu nggak usah jauh-jauh, dari keluarga dulu Bapak Ibu. Jangan sampai kita getol bersaksi pada orang lain, naik bus kita menyaksikan ke orang baru kita kenal, kita pelayanan ke komunitas prasejahtera, kita ke panti jompo, kita cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi kita lupa sama keluarga sendiri belum pernah kita lakukan. Halo. Jangan sampai Bapak Ibu, nama kita bagus di luar, tapi nggak bagus di dalam. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar cerita ini nggak, tapi saya mau cerita lagi deh, kalau udah pernah dengar. Ada hamba Tuhan meninggal, mimpin gereja, gembala gereja meninggal. Dan seperti biasa daripada penghiburan. Dan selain daripada penghiburan pasti ada kan kesaksian-kesaksian, kata-kata kesan gitu ya. Wah, semua ngomong hal yang baik, majelis semua ngomong hal yang baik, jemaat ngomong yang baik, dari departemen doa ngomong yang baik, memuji-muji gembalanya. Sementara anak-anaknya yang di samping tuh pinggiran, biasanya di pinggiran situ ya, celinguk-celingukan, terus nyenggol-nyenggol mamanya, mah, kenapa? Nah, itu yang dibilang baik-baik sama orang-orang itu siapa sih? Ya papamu lah. Hah? Apa? Sebaik itu? Emang sebagus itu papa? Yang benar aja. Kok kayak orang lain sih dipuji-puji? Rupanya sang gembala ini menjalani kehidupan yang beda. Di luar dia kelihatan wow, tapi di dalam dia ouch. Dia nggak jadi berkat, nggak jadi teladan. Di luar dia kelihatannya memuliakan Tuhan, tapi di dalam dia menjadi batu sandungan yang membuat anak-anaknya tidak bisa dekat sama Tuhan. Bapak Ibu Surgawi, keluarga kita adalah komunitas yang pertama dan terutama yang perlu kita pastikan bahwa mereka pun mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Alkitab sudah menunjukkan, saudara dan saya mencatat bagaimana kitab Tawarikh dan kitab Raja-Raja, bagaimana keberhasilan maupun juga kegagalan dari orang tua dalam mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Ada yang rajanya, bapaknya bagus menyembah Tuhan, dibongkarin semua sama anaknya, nyembah ilah yang lain. Bapaknya jahat, anaknya lebih jahat lagi. Bapaknya cuma nyembah berhala, anaknya mengorbankan anaknya juga. Ikut. Direstorasi, diberesin, dipulihkan, bertobat, wah luar biasa. Anaknya balik lagi. Bapak Ibu Saudara, saya ambil dua contoh saja di Alkitab. Yang pertama adalah Simon dari Kirene. Awalnya simple, nolongin Tuhan Yesus manggul salib. Tapi Bapak Ibu Saudara, perjumpaan Kristus mengubah hidupnya. Dan dia menjadi percaya kepada Kristus dan dia wariskan iman ini kepada anaknya. Salah satunya kepada Rufus yang disebut-sebut oleh Paulus dalam Roma 16 pasal 3, ayat 13. Rufus yang disebut Paulus di Roma 16:13 itu adalah anak Simon Kirene, Bapak Ibu Saudara. Keren ya. Obed Edom. Tawud perjanjian cuma mampir berapa lama? 3 bulan. Tapi impactnya apa? Begitu bait suci terbangun. Keturunan Obed Edom turun-temurun melayani di bait suci. Eunike, Lois. Saya sebut dua nama ini. Pasti Anda langsung ingat sama anak dan cucu mereka, yaitu apa? Timotius. Bagaimana ini di-pass on, diwariskan kepada anak-anak. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita diyakinkan sekali lagi, diingatkan sekali lagi. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah menang atas maut. Dan ini, pengajaran ini kita pass on, kita tularkan kepada anak kita. Supaya anak kita tidak menjadi agnostik ataupun Kristen progresif seperti kebanyakan orang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus menobatkan Yesus sebagai Raja dan Pembela umatnya. Dalam Efesus pasal 1 ayat 10-22 dikatakan, yang dikerjakannya dalam Kristus dan membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kenaikan Yesus Kristus melambangkan penggenapan nubuatan tentang penobatan Yesus sebagai Raja dan segala Raja. Dan dinubuatkan ini Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya Raja secara rohani, tapi juga Raja atas seluruh ciptaan.
memerintah dan kuasa dan otoritas daripada ilahi. Perhatikan ini. Yesus mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan tahta di surga. Turun sebagai manusia. Menjalani proses sebagai manusia. Menderita. Taat sampai mati. Dan kemudian ketika dia dibangkitkan dan naik ke surga. Kepadanya diberikan kekuasaan tertinggi. Nama di atas segala nama. Yesus bukan hanya memberikan dirinya. Dia bukan hanya mempersembahkan korban. Yesus berfungsi sebagai imam besar agung. Zaman dulu namanya imam besar itu menjadi perantara antara jemaat Tuhan sama Tuhan. Imam besar, para imam yang membawa persembahan, membakar mezbah korban persembahan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Yesus bukan cuma bawa, dia berikan dirinya sebagai korban itu. Anak domba Allah yang tak bercacat tak bercela. Yesus bukan cuma imam, tapi dia juga sekaligus sang korban. Sehingga dia menjadikannya imam besar agung yang sempurna. Dan itu melayakkan Yesus menjadi perantara dan pembela yang setia antara kita dengan Bapa di surga. Wow, keren ya. Bapak Ibu Saudara, kalau di pengadilan itu setiap ada orang bermasalah itu pasti ada namanya advokat pembela. Dia yang akan memberikan. Ya sih ada kesalahan, tapi dia ada baiknya loh, baiknya dia gini. Dia tunjukkan bukti-bukti untuk meringankan hukuman bagi sang terdakwa. Buat saudara dan saya, Yesuslah sang advokat itu. Dia yang membela kita. Sehingga kita yang harusnya mati oleh karena dosa kita. Karena upah dosa adalah maut, period. Gak ada pengecualian, gak ada alasan. Tapi Yesus mau membela kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak lagi binasa. Kita bisa bersandar kepada Yesus sebagai advokat yang selalu membela dan melindungi kita. Apa implikasinya bagi keluarga? Yang pertama, ajar dan tanamkan kepada anak-anak untuk selalu hormat dan taat kepada Yesus sebagai Raja dan Pembela kita. Kalau Bapak Ibu mendisiplin anak-anakmu, mendidik anak-anakmu, melatih anakmu untuk hormat dan taat kepadamu, sebetulnya itu latihan buat mereka untuk hormat dan taat kepada Allah Bapa, untuk kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma puas anak-anakmu takut kepadamu dan kemudian behave kalau engkau ada di rumah. Bukan itu tujuannya. Engkau disiplin anakmu, engkau didik anakmu, engkau tegesin anakmu. Karena ujung-ujungnya supaya mereka belajar yang namanya ketaatan dan penundukan diri kepada Allah. Kita ini cuma mediator, perantara, melatih, coaching, membiasakan. Nah, kamu mesti belajar untuk nurut. Kita punya aturan, kita punya kesepakatan. Turut itu, taati itu. Sama halnya kau harus menuruti. Dalam kehidupan kita ada namanya aturan dan protokol, aturan dan arahan, namanya Alkitab. Kalau kau ikutin arahan ini, engkau ikutin aturan ini, engkau akan naik ke sana. Tapi dengar baik-baik. Didik dan disiplin mereka. Ajar, ini jangan tayangkan, mohon maaf. Ajar dan tanamkan anak tentang kuasa doa. Karena ada Yesus yang menjadi perantara kita bisa berdoa. Dan doa itu penuh kuasa. Doa itu dengan keyakinan bahwa Yesus akan mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Pasti akan didengar dan pasti dijawab. Jawabannya enggak selalu sama seperti yang kita mau. Tapi Tuhan pasti jawab. Yang setuju katakan amin. Kita perlu belajar jemaat GB Jelambar Timur menjadi jemaat yang doa bukan cuma minta-minta. Doa itu bukan usaha kita meyakinkan Tuhan supaya ngikutin kita. Enggak. Doa itu upaya kita untuk semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Tuhan. Kita makin banyak ngobrol, suami istri makin banyak ngobrol, makin saling ngerti satu sama lain. Orang tua anak makin banyak ngobrol, makin saling ngerti satu sama lain. Enggak ada salah paham. Kita makin banyak ngobrol sama Tuhan melalui doa-doa kita makin ngerti Tuhan. Kan nggak mungkin loh Bapak Ibu, Anda jadi orang tua, Anda cuma pengen anakmu datang kalau pas ada maunya juang. Halo? Saking terbiasanya kayak gitu mungkin ya. Nanti tiba-tiba anak dekat, pasti ada maunya nih. Anaknya baru ngomong, Papa kok kelihatan ganteng sih? Maunya apa? Udah gak usah basa-basi, maunya apa? Ayo. Gitu.
Kan nggak enak kan di hati kan? Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Betul nggak? Bapak Ibu kan pengennya anak tuh butuh nggak butuh tetap duduk di sebelah kita, ngajak ngobrol kita santai. Betul Bapak Ibu? Halo? Halo? Belum pada tidur kan ya? Saya tahu khotbah hari ini agak berat Bapak Ibu. Tapi saya berdoa ke Jemaat GB Jelambar Timur, Anda belajar hal yang sangat basic. Karena ini kalau Anda nggak tangkap yang basic ini, Anda akan bisa digoyang-goyangkan pengajaran-pengajaran sesat di luar sana. Kita berdoa setiap hari untuk membiasakan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita semakin mengerti maunya Tuhan. Supaya ketika Tuhan jawaban doa kita beda sama yang kita mau. Kita enggak bersungut-sungut. Halo. Kita doa bahkan berpuasa bukan untuk memaksa Tuhan ngikutin maunya kita. Kita berdoa berpuasa untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, puji Tuhan kata beberapa orang. Kenaikan Tuhan Yesus untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya dan untuk mengutus Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 jelas banget. Yohanes 14, 2-3. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, perhatikan ini, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, saya baca ini langsung agak-agak goosebump gitu. Gila. Yesus naik ke surga, siapin tempatnya buat kita. Terus nanti Yesus akan turun kembali, jemput kita, bawa kita ke sana. Kok nggak ada yang tepuk tangan sih? Kok nggak ada yang bilang amin sih? Kalau Yesus nggak naik ke surga, tempatnya nggak siap. Yesus mau bawa kita semua yang percaya kepada Dia dan bisa jaga iman sampai garis akhir. Untuk sama-sama reuni dengan Dia di Yerusalem yang baru. Itu kenapa Dia harus pulang dulu ke surga. Dia siapin tempat buat saudara dan saya. Dan bukan cuma itu. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang katakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, perhatikan ini. Jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus tahu, Dia harus balik. Yesus harus siapin tempatnya. Tapi Dia juga tahu, ini murid-muridnya, termasuk saudara dan saya saat ini bisa kacau beliau ini kalau ditinggal. Yesus di bumi aja masih bisa ada yang berkhianat, halo. Dikasih Roh Kudus. Saya bayangkan sekali lagi, maaf nih, ini imajinasi liar. Ini bukan doktrin ya, ini bayangan saya nih. Yesus naik, kira-kira kayak orang lari estafet dulu Bapak Ibu Saudara. Giliran dulu sekarang, gitu. Yesus kan tugasnya jelas nih, aku udah selesai nih, aku mesti balik, lapor. Tapi buat nemenin di bumi, diutus Roh Kudus, giliran lu sekarang. Tolong, tuntun, kuatkan, mampukan. Supaya umatku yang percaya kepadaku bisa dituntun sampai garis finish. Roh Kuduslah yang dinubuatkan sebagai penolong itu, penghibur itu, pemberi kita kekuatan. Yang memampukan kita menjadi saksi-saksi iman. Kita sulit untuk menjadi saksi iman kalau kita nggak punya Roh Kudus. Kita sulit untuk bersaksi tentang pengalaman pribadi kita kalau kita nggak berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Dan janji Yesus tentang tempat di surga menegaskan beberapa hal. Yang pertama menegaskan bahwa memang kerinduan Allah dari semula, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Allah tuh pengen manusia tuh bisa fellowship lagi sama Dia di surga. Tapi kan gak mungkin, udah dalam dosa. Gak bisa, terang dan gelap gak mungkin campur. Allah harus usir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Tapi Allah pengen mereka balik lagi. Terus gimana dong? Ya udah, setiap upaya mengirimkan nabi-nabi, kasih aturan segala macam adalah upaya Allah untuk memastikan supaya manusia bisa reuni lagi sama Tuhan di surga. Tapi itu semua gagal, kita sama-sama tahu. Gak berhasil. Ketika gak berhasil, emang gak bisa, ini susah. Memang harus Yesus. Maka Yesus turun ke dunia. Untuk
menebus dosa kita, saudara dan saya. Supaya kita bisa reuni sama Bapa di surga. Dengar baik-baik, ini sekali lagi membedakan kekristenan sama agama yang lain. Agama yang lain upaya manusia menggapai Tuhan. Kekristenan adalah upaya Tuhan untuk mencapai manusia. Menggapai manusia. Inisiatif penyelaman manusia bukan datang dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Janji Yesus tentang tempat di surga menegaskan kewarganegaraan kita sebenarnya. KTP-mu, KTP saya, warga negara Indonesia. Paspor saya, kalau kita enggak urus paspor, warga negara Indonesia. Tapi ini cuma warga negara temporary, sementara. Kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan surga. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat buat kita, menegaskan satu hal lagi. Tujuan hidup kita bukan terkenal, kekaya, atau punya penghargaan-penghargaan di dunia yang fana. Tapi tujuan akhir kita adalah mahkota kebenaran. Tujuan akhir kita adalah mendapatkan yang akan kita dapatkan kalau kita jaga iman terus sampai garis finish, tetap percaya kepada Yesus. Itu tujuan kita sebenarnya. Apa implikasinya? Saya udah overtime. Ajarkan dan tanamkan kepada anak tentang Roh Kudus dan fungsinya sebagai penuntun dan penguat kita. Pak, abstrak Pak. Oke, paling gampang. Tahu Google Maps, tahu Waze. Kira-kira kayak gitulah Roh Kudus. Ngarahin. Kita kasih tahu. Gua pengen ke sini, Waze nuntutin. Dalam 200 meter belok kanan. Dalam 300 meter belok kiri. Dalam 400 meter lurus sampai ketemu bundaran, ambil jalan keluar yang kedua. Dikasih tahu langkah demi langkah. Tapi seringkali udah dikasih tahu gitu, kita juga apa namanya? Bandel. Google Maps. Gue lahir dari sini, gue lebih tahu. Google Maps sudah bilang, dalam 200 meter belok kiri. Dalam 200 meter belok kiri. Belok kiri. Belok kiri. Bodo amat gue maunya lurus. Kadang-kadang kita sok tahu. Tapi kemudian ujung-ujungnya apa? Kita kesasar. Kita kena udah gitu apa? Nyesel gue gak ikutin Waze. Kesel gue gak ikutin Google Maps. Sama. Kita mau melakukan hal yang salah. Roh Kudus sudah kasih tahu. Jangan lakuin itu. Jangan. Tapi kita bandel. Tetap kita kekeh. Jangan samanya itu. Memang katanya baik, tapi beda iman, beda server. Jangan mau. Tapi dia baik. Kapan lagi ketemu orang baik? Zaman kayak gini gitu loh. Orang tua udah bilang jangan nikah sama itu. Pokoknya saya maunya sama itu. Kalau nggak sama itu sama yang lain, saya jadi perawan tua. Saya nggak mau. Kalau nggak sama dia, aku nggak nikah. Jadi perawan tua, papa mama yang salah. Ayo. Tetap ngotot. Terus kemudian ketika ada masalah yang disalahin, kok Tuhan nggak mencegah sih? Waktu gue mau kawin sama dia, kalau memang Tuhan nggak berkenan, kenapa Tuhan nggak mencegah? Kalau memang Tuhan nggak berkenan, kalau memang ini salah, kenapa Tuhan nggak stop? Kalau memang aku selingkuhnya, aku ini salah, kenapa Tuhan nggak stop? Sambil gede kayak apa kayak? Batalin kayak? Kita yang bandel, kita yang kena masalah, yang disalahin, bilang kanan kirimu, itu cuma gereja lain. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar, ngikutin. Kita berdoa, kita baca firman, kita ngerti, kita bisa bedain. Ini memang dari Tuhan atau bukan. Dengar baik-baik para jombloan, jomblowati. Yang mulai berpikir-pikir, jangan-jangan ini jodoh dari Tuhan. Tapi kalau jodoh dari Tuhan, kenapa saya mesti berantem sama papa mama? Kalau jodoh dari Tuhan, kenapa saya mesti bohong sama papa mama? Kalau memang jodoh dari Tuhan, Tuhan gak akan memberikan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Halo. Anda yang punya teman lagi selingkuh, punya teman yang lagi kepikiran untuk selingkuh, kayaknya cintanya kuat banget ini. Gak kayak sama bini gue di rumah, atau gak kayak sama suami gue di rumah. Beda banget, perasaan gue kencang banget sama yang ini. Waduh, Tuhan tolong. Dosa, tapi ini indah. Dengar baik-baik. Harus dibedakan mana memang dari Tuhan, mana jebakan si iblis.
Halo. Kalau jebakan iblis itu membuat engkau jatuh dalam dosa. Udah jelas-jelas firman-Nya ngomong apa. Jangan kau langgar. Yang setuju katakan. Dari aminnya banyak yang masih bergumul kayaknya. Ajarkan kepada dan tanamkan kepada anak bahwa hidup bukan cuma mengejar prestasi dan keberhasilan menurut ukuran dunia. Tetapi ada higher purpose, sacred purpose. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dan mahkota kebenaran. Yang setuju katakan amin. Wih hebat loh followernya 1,5 juta. Iya oke. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara kenapa banyak selebriti yang tiba-tiba bunuh diri? Kenapa banyak selebriti yang depresi? Karena begitu mereka naik shoot, mereka stres ketika turun. 2 orang left aja follower mereka, langsung mereka bisa tidur semalaman. Salah gua apa ya? Belum lagi kalau artis ini punya manajemennya yang push. Lu nggak gini sih, makanya turun lu, rating lu drop lu. Kalau rating lu drop nanti sponsor nanti pergi lo. Jadi lu mesti gini. Wah, tiap hari dia diatur terus mesti gini. Kalau senyum mesti gini, senyum jangan kurang lebar. Gitu. Hidupnya diatur terus, stres, tertekan terus. Sampai detik mereka nggak tahan. Mereka bisa bablas sak wonge. Anda mau terkenal boleh. Anda bikin aneh-aneh aja, konten-konten aneh aja di TikTok, di IG. Ujung-ujungnya tangkap. Masa tukang jualan gas di prank. Konten apaan tuh? Halo? Menyedihkan loh. Ada lagi yang apa? Ada lagi bikin konten apa, ketahuan, terus pasti tanya, kenapa kamu gini? Saya pengen cepat terkenal. Tukang sate, pengen cepat terkenal. Kasih komentar yang pedes, biar terkenal, biar viral. Ada yang pengen dianggap wow, mobilnya wow, kalau jalan-jalan wow, tasnya wow, wow, berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Tahu-tahu pakai rompi oranye. Dari sultan masuk rutan. Bapak Ibu Saudara, semua ketenaran, kekayaan dunia ini sifatnya fana. Dengar baik-baik, kita punya higher purpose. Kita punya sacred calling. Yaitu apa? Panggilan surgawi dari Allah. Dan mahkota kebenaran. Yang bukan cuman, Paulus ngomong kepada Timotius, aku telah mencapai garis finish dan aku telah menyelesaikan pertandinganku, aku telah mencapai garis akhir dan aku mempertahankan iman. Kepadaku akan diberikan mahkota kebenaran, tapi bukan cuma buat aku, tapi buat kita semua. Yang juga menjaga iman kita sampai garis akhir. Saya berdoa jemaat GBI Jelambar Timur, kita semua finish well, finish strong. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya tutup dengan ayat ini. Efesus 1, 16, 17 dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu, karena kamu, aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu apa? Supaya yang berikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal Dia dengan benar. Saya berdoa GBI Jemaat Jelambar Timur, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar. Bukan cuma mengenal Tuhan karena berkat-Nya, bukan cuma mengenal Tuhan karena mujizat-Nya, tapi ada mujizat, ada berkat duit atau tidak, tetap ikut Tuhan Yesus. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Imanmu gak akan digoyahkan oleh situasimu. Karena engkau tahu, engkau sedang beriman kepada Injil yang sejati, Tuhan yang sejati. Mari kita responi kenaikan Tuhan Yesus dengan hidup dalam kemenangannya. Tunduk kepadanya sebagai Raja. Kita sambut Roh Kudus. Kita izinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Dan kita bangun keluarga kita. Tanamkan fondasi iman sejak awal kepada anak-anak kita. Supaya anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bukannya nggak perlu healing. Boleh. Bukannya kita pengen sedikit romantis, bukan gitu. Ya itu boleh sih, tapi yang paling mendasar adalah kita harus tahu siapa itu Yesus. Dan kita harus bangun iman kita dengan iman yang benar. Ini adalah fondasi. Kehidupan pernikahanmu, kehidupan keluargamu
Kalau enggak punya fondasi yang kuat, gampang goyah. Dan saya berdoa Jemaat Jabar Timur, yuk kita jalani hidup saling menguatkan, saling memberikan semangat dalam perjalanan iman kita menuju garis finish, yaitu bersama dengan Bapa kekal di surga. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Hamba telah sampaikan apa yang Tuhan telah sampaikan. Bukan hal yang mudah Tuhan, hal yang sangat mendasar, hal yang sangat kuat, yang tidak mudah dimengerti. Tapi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian itu, memberikan hikmat itu. Roh-Mu yang kudus memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Biar setiap jemaat GBI, jemaat Jelambar Timur menjadi pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Injil yang sejati. Mengenal kelengkapan, keutuhan dari karya Tuhan Yesus. Dari kelahirannya, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya atas maut, dan kenaikannya ke surga. Menjadi sebuah bukti yang tak terbantahkan bahwa Yesus adalah juru selamat dan tidak ada jalan menuju kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kau jauhkan setiap jemaat GBI Jelambar Timur dari pengajaran-pengajaran yang salah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang tua yang hadir pada pagi hari ini dan calon orang tua yang hadir pada pagi hari ini, mereka boleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk menanamkan fondasi iman yang kokoh buat anak-anak mereka, dan mereka menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga setiap keluarga demi keluarga GBI Jemaat Jelambar Timur ini menjadi keluarga-keluarga yang berlandaskan pada firman Tuhan yang kokoh dan bertumbuh menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat akan membangun gereja yang kuat, gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba selesai berkata-kata, Roh yang Kudus terus bekerja, sempurna belum sempurna, sampai setiap jemaat GBI Jelambar Timur sempurna iman mereka, sampai garis finish, menerima mahkota kemenangan, dan bereuni kembali dengan Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kita ucap syukur, yang diberkati sama-sama katakan, amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In my darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that
goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Shalom, Tuhan Yesus telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus, biar kiranya setiap kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Besok sampai dengan 19 Mei 2024, pada pukul 7 malam akan diadakan ibadah doa selama 10 hari. Diharapkan seluruh kegiatan komsel dan juga ibadah tengah minggu dapat bergabung di dalam ibadah doa 10 hari. Berikut adalah jadwal untuk ibadah doa selama 10 hari. Dan pada hari Minggu 12 Mei 2024, pada pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Adon Sabtowo dengan tema Elevate Your Faith. Demikian info untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang diberkati pada firman hari ini? Lambaikan tangan. Puji Tuhan, semuanya diberkati jemaat di tempat ini. Kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Himawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Kami seluruh jemaat juga menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara online. Kami semua mengundang untuk Bapak Ibu dapat hadir kembali di ibadah-ibadah selanjutnya di tempat ini pada pukul 8 pagi. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Persembahan akan diadakan 2 kali dan bagi jemaat dapat memberikan juga melalui scan barcode ataupun nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang Kau berikan kepada kami diingatkan kembali melalui firman-Mu dan iman kami kembali diteguhkan ya Bapak. Dan pada saat ini kami mau memberikan korban syukur kami dari yang terbaik dari yang kami punya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi harum di hadapan-Mu dan berguna untuk alat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
firman-Mu, sehingga setiap jemaat GBI Jelambar Timur pada pagi hari ini tidak hanya sekedar disegarkan, tetapi dikuatkan, mungkin ditegur, tapi yang pasti juga akan dikoreksi dan terus dibimbing untuk menjadi jemaat-jemaat yang perkasa, jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang bertumbuh dengan pengajaran yang benar, jemaat-jemaat yang percaya kepada Injil yang murni, Injil yang sejati, dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Jemaat dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah segala berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga bersama dengan kasih yang sempurna Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua yang mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu hari Minggu. Kami memuji kebesaran. Bagimu